jiwa raga dalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi 9 pada mata kuliah analisis struktur, kita akan membahas tentang analisis pondasi tiang panjang. Di mana sebelumnya di sesi sebelumnya kita telah coba menyampaikan secara singkat tentang analisis pondasi footplate ya. Dan pada analisis sebelumnya, di analisis pondasi footplate dengan seperti kasus bangunan gedung 6 lantai ternyata menggunakan pondasi footplate itu jelas dinyatakan tidak mampu menahan beban rencana ya. Dan sehingga pada kesempatan ini kita meningkatkan untuk studi kasus tersebut secara studi kasus sebelumnya kita simpulkan bahwa fondasi footplate tidak mampu menahan beban rencana sehingga membutuhkan fondasi dalam. Dalam hal ini kita akan belajar menganalisis fondasi dalam hal ini adalah tiang panjang. Bagaimana cara-caranya? Mari kita mulai secara bersama-sama. Lebih dahulu saya akan share materinya. Ya. Oke, ini adalah hal-hal penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam menganalisis fondasi tiang panjang. Nah, dalam memperhitungkan kekuatan tiang panjang, hal-hal yang perlu kita ketahui, perlu persiapkan pertama-tama adalah tentang data tanah. Kemudian kita perlu ketahui terlebih dahulu juga data bahan. Yang dimaksud data bahan adalah data bahan dari fondasi tiang panjang itu sendiri. Kemudian baru selanjutnya kita baru bisa menghitung tahanan aksial tiang panjang, juga kita bisa menghitung tahanan lateral tiang panjang. Nah, tentu perhitungan kekuatan fondasi untuk mengetahui kekuatan atau gaya aksial pada tiang panjang pun tentu kita perlu tahu data tanah serta data bahan. Nah, data bahan berarti meliputi dari dimensi bahan itu sendiri, panjang bahan itu sendiri. Betonnya berarti kita menggunakan mutu beton berapa, menggunakan mutu baja berapa, dan seterusnya. Nah, baru kemudian bisa kita analisis gaya aksial pada tiang panjang, kemudian juga gaya lateral pada tiang panjang. Kemudian kita analisis tinjauan geser arah X, tinjauan geser arah Y, yang kemudian juga tinjauan geser dua arah, yang selanjutnya kita bisa analisis tentang pembesian PLK. Nah, inilah adalah hal-hal penting yang kita harus lakukan, kemudian kita perlu siapkan data dalam memperhitungkan kekuatan tiang panjang. Ya, yaitu kita perlu ada data tanah, juga data bahan, yang baru kemudian bisa kita analisis tiang panjang itu sendiri. Ini sebagai gambaran dari gambar pondasi tiang panjang ya, di mana pondasi tiang panjang ini terdiri dari, misalkan di denahnya di sini terdiri dari titik-titik ini merupakan titik-titik tiang panjang. Kemudian di dalam gambar potongan ini kita lihat ada flat atau pur gitu ya, atau kepala pondasi gitu ya, atau karayam, ini bahasanya banyak memang gitu. Ini adalah yang sebagai kepala daripada tiang panjang itu sendiri. Gambarannya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan data tanah ya, sebagai contoh ini data tanah. Data tanah itu dihasilkan dari mana? Ini dari 3 hal yang dilakukan ya.
Dari data hasil pengujian, kemudian dari laboratorium data bor tanah, kemudian dari sondir, dan dari SPT. Nah, ini semua didapat dari mana data-data ini? Maksudnya data hasil pengujian, laboratorium, sondir, SPT. Nah, semua ini langkahnya untuk mengambil data ini adalah dengan melakukan sondir, kemudian mengambil sampling dari jenis tanahnya, yang kemudian diuji laboratorium, yang selanjutnya adalah menghasilkan dari data-data ini. Ya, data jenis tanahnya, misalkan tanah lempung padat, tanah pasir, dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing kedalaman tank panjangnya, berdasarkan sondir misalkan setiap meternya mempunyai berat atau meraih beban berapa kilonewton dan nilai SPT-nya berapa. Nah, ini adalah dimulai dari data sondir, kemudian mengambil sampling data tanah, kemudian dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya diperhitungkan menghasilkan suatu hasil pengujian tanah. Kemudian ini untuk data bahan. Nah, ini dalam menganalisis fondasi tiang panjang, tadi data pertama adalah tentang data tanah, contohnya seperti ini. Yang kedua adalah tentang data bahan. Data bahan apa saja yang perlu diketahui? Data bahan pertama adalah jenis dari tiang panjang itu sendiri. Kita ketahui bahwa jenis tiang panjang bermacam-macam, ya. Pada umumnya jenis tiang panjang itu terdiri dari beton bertulang, tetapi penampang dari beton bertulang itu yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segi empat, dan ada juga yang berbentuk segitiga. Nah, ini jenis dari tiang panjang. Nah, selanjutnya dari jenis tiang panjang, apabila contoh di sini sebagai data bahan, bahwa tiang panjang yang dipergunakan adalah beton bertulang dengan penampang lingkaran, maka yang perlu didata dalam data bahan adalah pertama diameter tiang panjang. Berapa diameternya? Contoh misalkan diameternya di sini 0,40 meter atau 40 cm. Kemudian panjang tiang panjang. Panjang tiang panjang itu maksudnya adalah yang panjang yang telah dilakukan pemancangan ke dalam tanah. Misalkan di sini contohnya adalah 17 meter. Kemudian kuat tekan beton yang panjang. Jadi beton bertulang tadi kuat tekan betonnya berapa? Misalkan di sini kuat tekan betonnya adalah 25 MPa. Yang selanjutnya adalah berat beton bertulang. Berat beton bertulangnya adalah berapa? 24 kilonewton per meter kubik atau setara dengan 2.400 kilogram per meter kubik. Nah, ini adalah dari dua data tanah dan data bahan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui data tanah, mendapatkan data tanah dan data bahan, selanjutnya bisa kita memulai analisis awal, yaitu tentang menganalisis tahanan aksial tiang panjang. Nah, tahanan aksial tiang panjang itu pertama kita analisis berdasarkan kekuatan bahan. Nah, berdasarkan kekuatan bahan, parameter yang harus dihitungnya adalah luas penampang tiang panjangnya, kemudian berat tiang panjang, kuat tekan beton tiang panjang, kemudian kapasitas dukung nominal tiang panjang, kemudian faktor reduksi kekuatan, baru kita yang terakhir adalah tentang tahanan aksial tiang panjang. Nah, inilah yang harus dihitung ya untuk mengetahui tahanan aksial tiang panjang. Pertama, kita perlu mengetahui luas penampang tiang panjang. Cara hitungnya adalah ini ya. Hasilnya adalah karena tadi diameternya adalah 0,4 meter, maka luas penampang tiang panjang itu adalah 0,1257 ya. Rumus hitungnya adalah ini, silakan dicoba dihitung ya. Kemudian berat tiang panjang, rumus menghitungnya adalah dengan luas penampang panjang dikali L dikali WC. L-nya itu tadi apa? L-nya adalah panjang tiang panjang, kemudian dikali berat beton bertulang. Maka di sini tiang panjangnya dengan kedalaman 17 meter itu
berat tiang panjang itu adalah 51,27 kilonewton. Nanti silahkan ini dicoba dihitung menggunakan rumus ini. Kemudian selanjutnya kuat tekan beton bertulang ini 2500 kPa atau tadi setara dengan 25 MPa ya, setara dengan 25.000 kPa. Kemudian kapasitas dukung nominal tiang panjang. Nah, rumus menghitungnya adalah ini. Ini rumus menghitungnya 0,3 kemudian dikali kuat tekan beton dikali luas penampan tiang panjang dikurangi 1,2 kemudian dikali berat tiang panjang. Hasilnya di sini berdasarkan rumus ini hasilnya adalah 881 kilonewton. Nanti coba lagi ya dihitung ini. Yang selanjutnya adalah faktor reduksi ya. Faktor reduksi ini kodenya salah, bukan ini ya. Faktor reduksi itu bukan ini kodenya. Faktor reduksi ini adalah 0,6. Dari mana kita menentukan faktor reduksi? Nah, faktor reduksi kita perlu atau bisa ditentukan menurut SNI. SNI yang berlaku untuk faktor reduksi tiang panjang ini berapa? Ya, kebetulan di sini untuk tiang panjang lingkaran ini faktor reduksinya adalah 0,6. Ya, maka kapasitas atau tahanan aksial tiang panjang itu adalah faktor reduksi dikali kapasitas dukung nominal tiang panjang atau 881 kilonewton dikali 0,6. Maka tahanan aksial tiang panjang itu adalah 528,57 kilonewton. Nah, ini adalah memperhitungkan tahanan aksial tiang panjang berdasarkan kekuatan bahan ya, karena selain berdasarkan kekuatan bahan juga perlu memperhitungkan tahanan aksial tiang panjang berdasarkan data bor tanah ya, berdasarkan data bor tanah. Oke, itu adalah gambaran singkat ya, memperhitungkan tahanan aksial tiang panjang berdasarkan bahan ya. Sekarang bagaimana kita memperhitungkan tahanan aksial tiang panjang berdasarkan dari data bor tanah, dalam hal ini menurut Skemtom ya. Bagaimana caranya? Kita share dulu lagi, kita share kembali materinya. Nah, ini dia cara menghitung tahanan aksial tiang panjang berdasarkan data bor tanah. Dalam hal ini menurut rumusnya Skemtom, ya. Berarti terdiri dari hal-hal yang harus dihitungkan berdasarkan data bor tanah itu terdiri dari tahanan ujung, tahanan gesek, kemudian juga tahanan aksial tiang panjang. Ya, itu adalah hal yang harus diperhitungkan. Nah, tahanan ujung itu dengan rumusnya ini ya, rumusnya adalah luas penampang tahanan ujung nominal itu adalah luas penampang dikali kohesi tanah di bawah dasar tiang dikali faktor daya dukung, atau ini PB sama dengan AB kali CB kali NC ya. Nah, ini rumus menghitung tahanan ujung. Oke, ini adalah contoh ya, contoh menghitung diameter contoh menghitung tahanan ujung nominal tiang panjang. Di sini dihitung hasil perhitungannya adalah 62,204 kilonewton. Dari mana dasarnya? Ini dasarnya adalah PB sama dengan AB kali CB kali NC. Nah, untuk mengetahui AB, ini kita perlu mengetahui luas penampang panjang. Tadi luas penampang tiang panjang itu jelas dihitung dengan rumusnya ini adalah 0,1257. Kemudian kohesi tanah di sekitar dasar tiang panjang. Nah, kohesi tanah ini berdasarkan hasil uji sondir. Ya, nilainya berapa? Ya, dicontohkan di sini nilainya adalah 55 kilonewton per meter persegi berdasarkan data tadi sebelumnya. Kemudian
nilai NC-nya faktor daya dukung menurut Skempton ya, ini adalah nilai NC-nya 9 ya. Ini tentu baru bisa kita hitung setelah kita mengetahui luas tampang tiang panjang, kemudian nilai CB, nilai NC, baru kita bisa mengetahui tahanan ujung yaitu 62,204 kN. Kemudian selanjutnya tahanan gesek. Tahanan gesek rumusnya adalah, ini masih menurut Skempton ya, PS sama dengan jumlah AD kali CU kali AS, di mana AD itu adalah faktor adesi, kemudian CU itu adalah kohesi tanah di sepanjang tiang. Ini tahanan gesek ini mengandalkan kekuatan dari lengan tiang panjang gitu ya. Mengandalkan dari kekuatan lengan tiang panjang. Artinya lengan tiang panjang itu berarti sepanjang kedalaman tiang panjang itu sendiri. Dan AS-nya adalah luas permukaan dinding tiang. Nah, karena tahanan gesek ini mengandalkan lengan tiang panjang, maka memperhitungkan luas permukaan dinding tiang. Oke, ini contoh memperhitungkannya ya. Menurut Skempton bahwa faktor adesi itu dihitung dengan 0,2 ditambah dalam kurung 0,98 kali CU. CU-nya adalah kohesi tanah di sepanjang tiang panjang ya. Contoh di sini ya, perhitungan tahanan gesek nominal ini berdasarkan uji laboratorium bahwa nilai CU atau kohesi tanah sepanjang itu di kedalaman 0 ada nilai CU-nya 23 kN per meter persegi, di kedalaman 5 meter, kedalaman 5 meter ini 23, sorry ya, kemudian di kedalaman 10 ini 30 kN per meter persegi, di kedalaman 15 52 kN per meter persegi, di kedalaman ke-17 meter ini 55 kN per meter persegi. Ini adalah contohnya. Maka tahanan gesek nominal menurut Skempton ini harus diambil rata-rata ya. PS sama dengan jumlah faktor adesi dikali dengan kohesi tanah dikali luas permukaan dinding tanah. Nah, dari data hasil laboratorium ya, hasil pengujian tanah ini datanya, maka tahanan geseknya di sini dapat dihitung sebesar 512,993 kN. Dan seterusnya, kemudian ini baru kita menghitung tahanan aksial tiang panjang. Nah, tahanan aksial tiang panjang, cara menghitungnya adalah terdiri dari tahanan nominal tiang panjang, kemudian reduksi, kemudian tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang menurut Skempton ini PN sama dengan PB tambah PS, di mana PN ini adalah tahanan nominal tiang panjang, PB-nya adalah tahanan ujung nominal tiang panjang, PS-nya adalah tahanan gesek nominal tiang panjang. Maka berdasarkan rumus ini dapat dihitung bahwa tahanan aksial tiang panjang menurut Skempton ini adalah 575,20 kN. Kemudian tahanan aksial tiang panjang itu dikalikan dengan faktor reduksi. Faktor reduksinya 0,6, maka tahanan aksial tiang panjang ini adalah 345,12 kN. Nah, selanjutnya ini berdasarkan bagimen ya, ini tentang hasil uji sondir menggunakan tahanan ujung, tahanan gesek, kemudian tahanan aksial tiang panjang. Rumusnya yang berbeda ya, tetapi akan menghasilkan hal yang sama. Hal yang sama adalah tentang tahanan aksial tiang panjang. Tapi tentu saja hasilnya akan berbeda. Di sini hasil dari Skempton tadi adalah 345,12 kN, sedangkan berdasarkan bagimen ini adalah 227 atau 324,59 kN. Kemudian tahanan aksial menurut Meyerhof juga kita perlu perhitungkan. Menurut Meyerhof ini adalah tahanan aksial tiang panjangnya itu adalah 301,59
kilonewton. Nah, untuk menganalisis tiang pondasi, tiang panjang ya, kita tentu tidak bisa secara tiba-tiba menggunakan salah satu metode, salah satu rumus. Sebaiknya kita menggunakan referensi beberapa rumus yang selanjutnya kita rangkum dari beberapa rumus. Di sini ya, berdasarkan kekuatan bahan, kekuatannya adalah 528,57 kilonewton. Berdasarkan data bor tanah menurut Skemton, ini kekuatan yang panjang tadi yang 17 meter kedalamannya itu adalah 345,12 kilonewton. Kemudian berdasarkan hasil uji sondir bagi main ini adalah 324,59 kilonewton. Kemudian berdasarkan hasil uji SPT Meyerhof ini adalah 301,59 kilonewton. Daya dukung aksial terkecilnya adalah 301,59 kilonewton. Nah, maka kita dari berbagai metode, dari beberapa rumus, kita perlu mengambil kekuatan tahanan aksial tiang panjang yang terkecil. Karena kalau kita mengambil kekuatan yang terkecil, ya, sudah otomatis apabila beban rencana, apabila kekuatan pondasi yang panjang mampu menahan beban rencana dari kekuatan yang terkecil, maka berdasarkan kekuatan yang terbesar apalagi akan lebih aman. Ini akan lebih safety apabila kita mengambil dari metode atau dari hasil perhitungan kekuatan tiang panjang terkecil yang diambilnya sebagai dasar analisis. Ya, ini adalah ini gambaran menghitung atau menganalisis tiang panjang berdasarkan data bahan ya, berdasarkan data bahan serta berdasarkan hasil uji sondir. Nah, belum selesai sampai di sini ya dalam menganalisis kondisi tiang panjang. Masih ada, kita perlu memperhitungkan, karena tadi di dalam gambar kita dalam bahwa pondasi tiang panjang itu ada fur atau ada kepala pondasi tiang panjang itu sendiri, ada cakarayamnya, maka itu juga harus kita perhitungkan gitu ya. Contohnya bagaimana cara memperhitungkan secara keseluruhan dari pondasi tiang panjang, karena kalau yang tadi kita analisis diterangkan tadi, ini kita hanya berdasarkan tiang panjangnya saja, berdasarkan material serta berdasarkan hasil uji sondirnya gitu ya. Sekarang bagaimana kita menganalisis secara keseluruhan pondasi tiang panjang tadi, pondasi secara utuh? Mari kita simak lagi ya, coba saya share kembali materinya. Nah, tadi setelah tahanan aksial tiang panjang juga perlu memperhitungkan tahanan lateral tiang panjang ya, berdasarkan defleksi tiang maksimum ya menurut Gomes. Nah, rumusnya adalah ini, tahanan lateral tiang kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan. Ini rumusnya ya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Di sini, di dalam modul ini, dalam materi ini yang saya tuliskan warna merah ini adalah data-data input, ya, data-data input yang kemungkinan ini bisa saja berubah nilainya. Maksudnya berubah nilainya ini adalah di sini, ya, modulus subgrade horizontal ini berarti tergantung dari hasil uji tanahnya, yang kemudian jarak beban detail terhadap muka tanah, ya, kemudian defleksi tiang maksimum, ya. Akan tetapi di sini ketentuan untuk memperhitungkan tahanan lateral tiang panjang itu bahwa koefisien defleksi dikali dengan panjang tiang panjang harus lebih besar dari 2,5. Maka di sini ketentuannya adalah panjang dari tiang panjang termasuk objek.
Nah, ini coba dipraktekkan kemudian ya, dari rumus-rumus ini contoh menghitungnya ya. Ini tentu berkaitan dengan data-data tanah serta data bahan yang di atas tadi yang sebelumnya kita sampaikan. Ini berkaitan dengan data-data data tanah dan data bahan ini ya. Semua rumus untuk mencapai hasil di sini ini berdasarkan data-data tanah. Contoh di sini ya, FC-nya berarti data bahan tadi ya. Kemudian di sini FC-nya atau momen inersia penampang ini berarti tergantung dari diameter dari tiang panjang itu sendiri ya. Dan seterusnya. Nah, di sini contohkan berdasarkan defleksi tiang maksimum ini tahanan lateral tiang panjang itu adalah sebesar 31,61 kN. Kemudian ada lagi berdasarkan momen maksimum ya, berdasarkan momen maksimum Briggs-Hansen. Ini seperti apa ininya? Nah, coba saya perbesar penampilannya. Nah, kuat lentur beton tiang panjangnya udah jelas. Ini di sini kuat lenturnya adalah dihitung dengan rumusnya adalah 0,4 dikali FC dikali 10 pangkat 3. Kemudian tahanan momennya dengan rumusnya ini. Kemudian momen maksimumnya adalah ini ya. Berarti kita tinggal memasukkan data-data. Momen maksimumnya berarti dari FB kali W. W-nya ini adalah tergantung dari kuat lentur beton tiang panjang dikali tahanan momen. Kuat lentur tiang panjang itu dapat dihitung dengan 0,4. 0,4 ini adalah angka koefisien, kemudian dikali FC, FC-nya adalah kuat tekan beton, kemudian dikali 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 3 juga ini adalah angka koefisien. Ya, berarti momen maksimum itu di sini contohkan sebesar 62,83. Karena momen maksimum itu adalah hasil perkalian dari kuat lentur beton tiang panjang dikali tahanan momen. Ya, kemudian selanjutnya kohesi rata-rata ini silakan dipraktekkan berdasarkan contoh perhitungan ini di sini untuk menyatakan bahwa panjang tiang panjang ini termasuk oke atau tidak oke. Ini ketentunya apabila MX lebih besar daripada MY ya. Ini silakan. Kemudian tahanan lateral tiang panjang itu di sini diperhitungkan sebesar 36,86 kN. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah dari hasil perhitungan-perhitungan yang telah dicontohkan ini. Ini para mahasiswa-mahasiswa sekalian coba mempraktekkan, menghitung semua ini ya supaya kita mengetahui. Contoh di sini ada rekap dari tahanan lateral tiang panjang. Ada berdasarkan defleksi tiang maksimum menurut Bloom, kemudian juga ada berdasarkan momen maksimum menurut Briggs-Hansen. Yang di sini diambil tahanan lateral tiang panjang terkecil yaitu 30 kN ya. Karena ini kisaran ada menurut Bloom ini 31,61 kN, menurut Briggs-Hansen berdasarkan hasil perhitungan ini petanya ada 36,86 kN. Sehingga kita ambil yang terkecil, dan untuk memudahkan perhitungan maka dari tahanan lateral yang terkecil pun kita masih dibulatkan ke 30 kN. Nah, ini untuk safety ya. Safety. Selain kita kalikan faktor koreksi tadi juga kita masih buat pembulatan mengambil yang terkecil lagi supaya apa yang kita analisis itu safety, betul-betul aman ya.
Kemudian selanjutnya adalah tentang perhitungan kekuatan fondasi. Ini tadi setelah kita mengetahui kekuatan fondasi tadi, kita menganalisis fondasi tiang panjang secara keseluruhan yang meliputi apa? Ada 6 hal yang harus kita analisis. Di antaranya pertama adalah gaya aksial pada tiang panjang, kedua gaya lateral pada tiang panjang, ketiga tinjuan geser arah X, keempat tinjuan geser arah Y, kemudian kelima tinjuan geser dua arah pons, kemudian yang keenam adalah tentang pemberian velcap. Ini merupakan gambar dari fondasi tiang panjang yang terdiri dari velcap dan tiang panjang ya. Oke. Sebelum kita menganalisis hal-hal tadi, ya tentu kita perlu mengetahui data pendukungnya. Data pendukungnya ini sama seperti kita menganalisis fondasi velcap ya. Data pendukungnya berarti kita perlu ada data bahan velcap ya, kemudian data dimensi fondasi serta data beban fondasi. Nah ini data bahan velcap berarti kuat tekan yang digunakan berapa, kuat leleh baja tulangan yang digunakannya berapa, kuat leleh baja tulangan polos. Di sini berarti ada kedua-duanya ya, ada tulangan deform, ada tulangan polos. Kemudian berat betonnya berapa, berat beton bertulangnya berapa gitu ya. Kemudian data dimensi fondasinya berarti yang perlu kita ketahui adalah lebar kolom arah X, lebar kolom arah Y gitu ya. Kemudian jarak yang panjang tepi terhadap sisi luar beton, tebal velcap, tebal tanah di atas velcap, berat kolom tanah di atas velcap, kemudian posisi kolom, ini maksudnya posisi kolom yang panjang ya, karena posisi kolom velcap maksudnya ya. Velcap atau cakar ayam pada umumnya misalkan tadi di sini velcapnya ini adalah velcapnya ini 0,6 kali 0,6 ya, kemudian berarti posisi kolom dalam ini, posisi kolom dalamnya adalah 40 cm, maksudnya di tengah-tengah dari velcap itu ada kolom gitu ya. Misalkan ini data velcapnya adalah seperti ini ya. Baru kemudian data beban fondasi, gaya aksial kolom akibat beban terfaktor. Dari mana kita bisa mengetahui ini? Dari contoh materi sebelumnya. Misalkan dari materi sebelumnya, dari suatu gedung itu terdiri dari kolom, dinding, tat lantai, dan lain sebagainya. Maka gaya aksial kolom akibat beban terfaktornya nilainya berapa, kemudian momen arah X berapa, momen arah Y-nya berapa, gaya lateral arah X atau momen lapangan arah X-nya berapa, momen lapangan arah Y-nya berapa, kemudian tahanan aksial tiang panjang tadi seperti tadi yang kita analisis contohkan sebelumnya. Tahanan aksial tiang panjangnya adalah 300 kN, kemudian tahanan lateral tiang panjangnya adalah 30 kN. Nah ini data beban fondasi dan susunan tiang panjang. Data susunan tiang panjangnya berarti data pertama, kedua, dan ketiga, dan jumlah tiang panjangnya ada 9 gitu ya. Ini arah X ya, dan seterusnya. Ini lebar velcapnya, ini tadi lebar velcapnya adalah 2,80 meter kali 2,80 meter, 2,80 meter arah X dan 2,80 meter arah Y ya. Nah dari data-data inilah baru selanjutnya kita bisa analisis. Apa yang dianalisis yaitu gaya aksial pada tiang panjang. Ya, gaya aksial pada tiang panjang syarat suatu fondasi tiang panjang dinyatakan kuat apabila gaya aksial kolom maksimal akibat beban terfaktor itu sama dengan atau lebih kecil dari tahanan aksial tiang panjang. Tahanan aksial tiang panjang tadi berapa? Ini tahanan aksial tiang panjang sudah diketahui tadi berdasarkan kekuatan tiang panjang ada 300 kN dan tahanan tiang panjang adalah 30 kN. Nah, berarti syarat untuk dinyatakan bahwa fondasi tiang panjang itu aman atau oke, yaitu gaya aksial kolom ya, gaya aksial atau
PU max itu harus sama dengan atau lebih kecil dari tahanan aksial tiang panjang. Contoh perhitungannya adalah seperti ini. Untuk perhitungannya, berat tanah di atas pel cap, ini cara menghitungnya adalah ini. Berat pel cap itu sendiri, cara menghitungnya adalah ini, ya. Rumusnya Lx itu berarti lebar pel cap arah X, Ly lebar pel cap arah Y, H-nya adalah tebal dari pel cap, WC-nya ini adalah berat beton bertulang, ya. Maka dihasilkannya berat pel cap itu sendiri adalah 94,98 kilonewton. Gaya aksial terfaktor, nah ini cara menghitungnya adalah seperti ini, ya. Ini 1,2 yaitu dengan cara menghitung beban dari gaya aksial terfaktor itu beban. Ini ya, gaya aksial kolom akibat beban terfaktor. Nah, PUK-nya adalah ini dengan 1,2 kali WS, WS-nya apa? Ya. Kemudian ditambah 1,2 kali WC. Ini sebetulnya hanya ada WC ini berat pel cap-nya, ya. WS ini adalah berat tanah di atas pel cap. Maka hasilnya ini. Dan seterusnya di sini, ya, ini perhitungannya sampai beban aksial maksimal dan beban ultimate maksimal dan beban ultimate minimalnya kita sudah ketahui. Tadi syaratnya bahwa gaya aksial kolom maksimal akibat beban terfaktor harus sama dengan atau lebih kecil dari tahanan aksial. Nah, di sini gaya aksial kolom maksimalnya adalah 274,48, lebih kecil dari tahanan aksial. Tahanan aksial tiang panjangnya tadi adalah 300 kilonewton. Nah, jika kondisinya seperti ini sama dengan atau lebih kecil syaratnya, ya. Jika sama dengan pun dinyatakan aman, atau ya beban aksial terfaktor maksimalnya ini lebih kecil dari tahanan aksial, maka akan dinyatakan aman atau oke. Kemudian gaya lateral pada tiang, ini juga gaya lateral pada tiang panjang, syaratnya adalah gaya lateral arah X akibat beban terfaktor harus sama dengan atau lebih kecil dari tahanan lateral tiang panjang. Ini contoh menghitungnya adalah seperti ini, dan jika seperti datanya seperti yang kita contohkan di sini dalam studi kasus ini, maka fondasi tiang panjang ini dinyatakan aman. Kenapa? Karena gaya lateral arah X akibat terfaktor ini hanya 22,05, sedangkan tahanan lateral tiang panjang berdasarkan perhitungan kekuatan tiang panjang tadi kita telah hitung adalah 30 kilonewton, maka ini dinyatakan aman. Selanjutnya, tujuan geser arah X, ini cara menghitungnya, ya. Syaratnya adalah bahwa kuat geser pel cap arah X harus sama dengan atau lebih besar dari gaya geser arah X, gitu ya. Kuat geser itu harus lebih besar dari gaya geser. Nah, ini dinyatakan aman. Untuk perhitungannya adalah seperti ini. Ini sebetulnya apabila data-data tanah dan data bahan itu ada, seperti contohkan dalam studi kasus ini menghitung hal ini adalah mudah. Kita tinggal memasukkan angka-angka sesuai rumus yang berlaku di sini, ya, sehingga mencapai hasil kuat geser pel cap dengan 1292,198 kilonewton, dan ini juga dinyatakan aman. Karena apa? Karena kuat geser pel cap arah X juga lebih besar dari gaya geser arah X. Selanjutnya tinjauan geser arah Y sama, ya, sama cara hitungnya. Di sini hanya yang bedanya arah Y dan arah X saja, ya. Ketentuannya bahwa kuat geser pel cap arah Y harus sama dengan atau lebih besar dari gaya geser arah Y itu sendiri. Ini cara hitungnya sama, ya. Kemudian tinjauan geser dua arah. Tinjauan geser dua arah itu syaratnya adalah
kuat geser pon harus sama dengan atau lebih besar dari gaya aksial kolom akibat beban terfaktor. Bagaimana kita mengetahui kuat geser pon? Kuat geser pon ini dengan cara-cara ini, langkah-langkahnya itu pertama kita jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton, kemudian tebal efektif pelkap. Nah seperti ini menghitungnya, kemudian lebar bidang geser pon arah X, lebar bedanya contoh di sini BX sama dengan BX ditambah D. Lihat gambar seperti ini untuk bisa memahaminya ya, sehingga nilainya 1 meter itu bagaimana. Ini rumusnya adalah ini, lihat contoh gambarnya ya. Kemudian gaya geser pon akibat beban terfaktor pada kolom ini, tentu ini hasil studi kasus tergantung dari gambar strukturnya, karena ini PUK ini adalah beban terfaktor. Beban terfaktor itu tergantung dari kolomnya, berat baloknya, berat dindingnya, berat lantainya, dan seterusnya, seperti latihan sebelumnya. Dan seterusnya rumusnya adalah seperti ini, dihitung hasil hitungannya adalah ini, dan mari kita semua atau teman-teman mahasiswa sekalian mempraktekkan cara menggunakan rumus-rumus ini berdasarkan data-data yang diupload di dalam materi pada kesempatan ini, gitu ya. Nah ini ada tinjauan geser 2 arah, kemudian ada pembesian tangan lentur arah X, syaratnya Rn harus lebih kecil dari Rmax. Nah ini contoh perhitungannya, nanti silakan dikaji, dipahami, rumus-rumusnya sudah ditampilkan, ini hasil-hasilnya juga sudah ditampilkan. Kemudian tulangan lentur arah Y, syaratnya ini ya, Rn sama harus lebih kecil dari Rmax. Nah ini tentu ya, fondasi yang dinyatakan aman, ini yang semua menyatakan aman hasil analisisnya. Nah, seperti ini, oke, Rn lebih kecil dari Rmax, oke, ini hasil hitungannya. Atau yang tadi ini Rn sama lebih kecil dari Rmax, ini hasil hitungannya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian ada pembecian pelkap. Ada tulangan susut, ini contoh menentukan tulangannya, menganalisisnya adalah seperti ini, dan ini adalah pembahasan secara singkat mengenai analisis fondasi tiang panjang. Dalam hal ini yang kita jadikan studi kasus adalah tiang panjang yang mempunyai penampan bulat. Kita ketahui bahwa tiang panjang itu ada yang bulat, ada yang segi 4, juga ada yang segi 3. Bagaimana untuk yang segi 4 tiang panjangnya, dan bagaimana untuk yang segi 3 tiang panjangnya? Cara menghitungnya sama, yang membedakan adalah luas dari penampan tiang panjang itu sendiri. Berarti kalau segi 4 panjang kali lebar penampan tiang panjangnya berapa? Berarti kalau segi 3, berarti luas dari segi 3 penampan tiang panjangnya itu berapa? Gitu. Kalau lingkaran, berarti luas dari lingkaran itu berapa? Berarti kita hanya mengetahui bagaimana cara menghitung lingkaran, luas lingkaran, bagaimana cara mengetahui luas segi 4, dan bagaimana cara mengetahui luas segi 3. Saya yakin semua sudah tahu tentang itu. Oke, baik, itu adalah pembahasan mengenai analisis tiang panjang di sesi 9 pada mata kuliah analisis struktur. Pada kesempatan ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan selamat berpuasa, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.